Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari Prodi PG PAUD semester 2 Universitas Pancasakti Kota Bekasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai teori behavioristik dan pengaplikasiannya di kelas untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Cilda Kumala Azari MPD dan Happy Ika Melvina MPD. Pembahasan pertama yaitu pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran dan juga teori yang menjelaskan mengenai pembelajaran dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa lingkungan. Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri dari teori belajar behavioristik. Yang pertama, teori belajar ini sangat mengutamakan pengaruh lingkungan. Kedua, para penganut aliran ini berpendapat bahwa hasil pembelajaran berfokus pada terbentuknya perilaku yang ingin dibentuk. 3. Teori ini lebih mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Keempat, teori ini bersifat mekanis. Salah satu contohnya adalah jika berbuat salah harus meminta maaf. Kelima, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Pembahasan ketiga yaitu pengaplikasian teori behavioristik di kelas. Yang pertama, guru menyiapkan menyusun materi atau bahan ajar yang akan diberikan secara lengkap, dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar di kelas. Ketiga, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi ataupun siswa, maka guru akan segera memperbaikinya. Keempat, guru banyak memberikan drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi diberikan berdasarkan perilaku yang terlihat. Keenam, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama adalah memberikan umpan balik pada hasil kerja siswa. Yang kedua adalah memberikan motivasi kepada siswa. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu. Nah, tujuan dari memberikan motivasi kepada siswa dalam proses belajar adalah agar dapat membuat siswa menjadi semangat belajar. Siapa tahu ini huruf apa? Bacanya? Katakan. Keren. Penerapan yang ketiga adalah memberikan hadiah. Pemberian penghargaan atau hadiah kepada para peserta didik akan membangkitkan semangat belajar, rasa percaya diri, dan dapat meningkatkan tanggung jawabnya terhadap tugas yang diberikan. Pemberian hadiah atau penghargaan tidak harus berupa benda ataupun barang, juga bisa berupakan ujian. Kamu gambar apa? Rumah sama orang ya? Oh, bagus-bagus gambarnya. Ini juga cantik nih, Sabia ya? Iya, alifnya juga bagus. Pembahasan yang keempat mengenai kelebihan teori behavioristik. Yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Kedua, guru tidak biasa memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan, baru ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Ketiga,
siswa selalu dibiasakan dengan latihan dan praktek. Keempat, siswa didorong untuk berpikir linear dan konvergen. Kelima, siswa dapat dengan mudah mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Keenam, dapat mengganti stimulus yang satu dengan yang lain dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Ketujuh, teori ini cocok untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka meniru, dan suka dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai kekurangan teori belajar behavioristik. Kekurangan yang pertama, sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Kekurangan yang kedua, tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Kekurangan yang ketiga, siswa sangat dibatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasinya. Kekurangan yang keempat, pembelajaran kurang menyenangkan bagi siswa. Kekurangan yang kelima, siswa kadang mendapat hukuman verbal ataupun fisik. Kekurangan yang keenam, tidak mengakomodir kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Sampailah kita pada pembahasan terakhir atau pembahasan keenam, yaitu kesimpulan. Aplikasi belajar teori behavioristik sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Sehingga model yang paling cocok adalah drill dan praktis. Contohnya, dimanfaatkan di dunia pendidikan anak usia dini untuk melatih kebiasaan baik. Karena anak-anak sangat mudah meniru perilaku yang ada di lingkungannya dan sangat suka dengan pujian dan penghargaan. Sedangkan untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi banyak digunakan antara lain untuk menari, renang, olahraga, dan sebagainya. Demikian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.